Kali ini saya tentunya sudah ditemani bersama dengan Coach Margetti Herwin, Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm. Coach Getty, malam Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Lukman. Ya, sehat ya Coach? Alhamdulillah sehat, Ya. Bang Lukman. Coach, kalau kemarin kita hadirkan para pendengar RRI Pro 3 ini berbagai makanan gitu ya. Iya. Kali ini apa yang akan kita hadirkan untuk? Ya, minggu lalu bisnis Pro- kaos oblong, juga ada sablonnya. Nah, minggu ini, hari ini ya saya mengundang sama ya sablon juga, tapi ini ada ide kreatifnya. Nah, jadi menjual desain kaos yang kekinian, desain yang keren gitu ya. Dan ini juga asalnya dari Jawa Tengah, tapi kalau yang minggu lalu dari Solo, ini dari Kudus. Dari Kudus. Dan tepatnya adalah ini saya undang Mas Ervando, ya binaan saya juga. Mungkin nanti dia akan cerita bagaimana membangun bisnisnya, bagaimana membuat bisnisnya itu menjadi UKM unggulan gitu ya di daerahnya Kudus dan juga menjadi kebanggaan Kudus, Bang Lukman. Ya, sudah tersambung ya dengan ini ownernya ya, Coach ya. Iya. Ada Mas Ervando, malam Mas. Ya. Assalamualaikum, Mas Irvando. Apa kabar, Mas? Waalaikumsalam, baik Coach. Wah. Ya, terima kasih Coach. Ya. Luar biasa nih. Sehat ya, Mas Ervando ya. Alhamdulillah sehat sekali. Iya. Untuk usaha atau bisnisnya ini dimulai tahun berapa, Mas? Oke, baik. Bisnis saya dimulai dari tahun 2021. Oke, langsung berarti ya. Ya, silakan jelaskan Oke. bisnisnya apa, Mas Fando. Terima kasih atas undangannya dari Pro 3 RRI dan Coach Getty sebagai mentor. Baik, di sini perkenalan, nama saya Muhammad Ervando, CEO dari Vando Clothing. Dan bisnis saya sudah berjalan sejak tahun 2021 dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dan kami mengawali dari keresahan di saat itu para komunitas, banyak masyarakat di sekitar maupun saat itu saya juga masih sering berkecimpung di kampus. Banyak keluhan tentang kaos yang kurang nyaman atau gerah atau mungkin susah menyerap keringat. Nah, dari situ kami berangkat menghadirkan kaos yang nyaman dan juga di sini kami juga menghadirkan desain eksklusif. Jadi kenapa kaos ini kita bicara bukan sekedar pakaian, tapi bagaimana caranya itu sebagai media untuk menunjukkan identitas, semangat dan juga karakter dari pemakainya. Jadi seperti itu, di mana misi kami sangat sederhana sekali, menciptakan kaos yang bukan cuman enak dipakai, tetapi ada cerita dan nilai di balik desainnya. Nah, kalau desain ini eksklusif atau berdasarkan pesanan dari para pelanggan atau konsumen? Oke, jadi kami membranding produk kami dengan memiliki identitas merek, yaitu menggunakan atau mewujudkan desain dengan nilai budaya lokal dan mempresentasikan identitas Indonesia, itu yang utama. Dan itu sifatnya eksklusif, mungkin hanya 3-5, setelah itu orang lain tidak punya. Nah, itu adalah salah satu yang membedakan kami dengan kompetitor yang lainnya. Dan juga kami ada sisi lain, yaitu memberdayakan pekerja lokal, di mana ini akan menjadi nilai tersendiri bagi customer, karena setiap kaos yang mereka kenakan ini bukan hanya hasil karya kreatif, tetapi sebagai bentuk dukungan nyata tenaga kerja yang kami punya, yang bukan berdasarkan fisik atau gender, tetapi memang berdasarkan kemauan dan kemampuan untuk maju bersama. Seperti itu, Coach. Iya. Coach, kalau kita bicara clothing ya, atau usaha clothing ini sebenarnya kan banyak yang membuat Mas Ervando bisa bertahan bahkan bisa terus berkembang, itu apa, Coach? Iya, jadi tadi Mas Fando menjelaskan tentang yang namanya misinya gitu ya. Iya. Membuat gambar ide kreatif ini di kaos yang berisikan tentang khas lokal ya. Ya mungkin budaya lokal dijadikan gambar, terus dijadikan desain kaos dan akhirnya disablon ke kaos dan dicetak dalam jumlah terbatas, Bang Lukman. Itu membuat orang itu merasa, wah saya harus segera memilikinya. Jadi FOMO faktornya ya, fear of missing out-nya
selalu ada karena terbatas ya, yaitu tadi limited edition, desainnya unik, dan juga Mas Fando punya misi juga melibatkan masyarakat setempat untuk membantu usahanya. Jadi ini sangat kuat untuk mengembangkan bisnis karena bisnis ini kalau dia tumbuh maka dia akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar juga, Bang Lukman. Membantu ya, menyerap tenaga kerja juga ya. Mas Fando, kalau untuk produknya sendiri sudah menjangkau mana saja? Baik, kalau menjangkau memang kami saat ini lewat marketplace, media sosial, kami promosi. Di sini sudah menjangkau global bahkan sampai ke internasional, kurang lebih di angka 20 negara. Wow. Keren. Dan itu memang kita lakukan secara mandiri, di mana itu berproses, kadang kami pernah ditipu, ya kan, dalam bisnis itu memang ada lika-liku. Kalau misalnya saya tidak mengalami kegagalan, maka saya tidak bisa evaluasi, tidak bisa mengancang-ancang ya, atau artinya tidak bisa antisipasi ke depannya. Tetapi ketika saya tahu celahnya, maka ke depan saya akan bisa lebih baik, lebih bisa mudah mengatasinya. Ya. Itu fungsinya ketemu Coach Getty sebenarnya. Iya, betul. Tapi nanti ya, kita tahan dulu ya. Kita sapa pendengar dulu ya, Mas Fando dan Coach Getty ya. Ada Bu Ria di Tebet. Selamat malam, Bu Ria. Selamat malam Bang Lukman Tara, malam ini presenter juga ganteng. Selamat malam, ganteng juga ini Master Coach Margetti. Malam Bu, wah luar biasa nih Bu Ria. Sehat selalu ya. Sehat, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah juga ya di malam ini ya. Nggak terasa di bulan November ketemu. Nama narasumbernya Muhammad Ervando. AS, kirain Amerika Serikat. AS itu kan Amerika Serikat lokal, Bu. Kenapa? Amerika Serikat lokal katanya. Oh gitu. Salam kenal ya buat Muhammad Ervando ya, pemilik usaha Ervando Clothing. Ini kemarin juga kita minggu sebelumnya kita bicarakan kaos oblong juga ya, Bang. Iya, benar Bu. Dari Solo. Nah, ini sekarang dari Kudus. Kalau ini dari Kudus. Kudus ya, banyak jenong kudusnya ya. Aduh, Coach, saya mau bicara dulu dengan narasumber kaos ini ya, pemilik kaos ya, Muhammad Ervando. Kaos ini kan banyak juga disuka-suka ya, ibu-ibu juga. Kadang-kadang kaos ini ada khusus untuk kaosnya tuh atasan apa terus sampai ke bawah gitu, kaos itu sampai ke bawah panjang gitu kan, buat tidur enak gitu loh kaosnya. Ini ya kaosnya Muhammad Ervando, ada nggak cetakan seperti itu? Itu satu. Nah terus merintisnya ini sudah berapa lama ya mulainya ini kaos ini pemilik usaha kaos itu? Terus Muhammad Ervando ini kan sudah ya ceritanya merintis lah bisnis kaosnya gitu ya, udah beromset berapa jutaan lah, nanti bagi-bagi rezeki bisa oper ke RRI, mana nggak Scott ya? Itu saja pertanyaan dari Ria. Terima kasih. Baik Bu Ria, sehat selalu. Ervando ya, salam sehat, selamat malam. Malam Bu. Selamat malam Bu Ria di Tebet. Mas Fando mungkin tadi ya, untuk produknya sendiri memang kaos saja atau mungkin untuk khusus wanita, mungkin seperti daster atau seperti apa ya? Terusan ya tadi maksudnya Bu Ria ya? Ya, maksudnya mungkin dari sampai ke paha ke bawah itu mungkin ya. Nah, tetapi kalau kami ini memang khusus hanya kaos lengan pendek dan lengan panjang saja, mungkin sampai sepinggang gitu. Jadi bukan sampai kayak daster atau apa, tidak. Tapi kita bisa unisex, pria wanita juga bisa kayak gitu. Iya, iya. Coach, tadi disampaikan Mas Fando, sebenarnya tantangan UMKM ketika merintis usahanya, kendalanya banyak Coach ya, tadi ya, mulai dari penipuan dan segala macam. Itu kondisi ya, sebenarnya kita juga memang harus punya kesadaran juga ya, kita melihat bahwa kalau orang beli sama kita nih, kadang-kadang UKM ini kan karena takut pelanggannya lari, boleh deh diutangin gitu ya. Nah dari situ orang menjanjikan A, menjanjikan B, menjanjikan nanti bisa ekspor, itu semua janji gitu ya. Tapi para UKM ini karena takut kehilangan pelanggan, apalagi pelanggannya kelihatan keren, kelihatan bonafit gitu ya, kelihatan punya pengaruh ya, dia langsung percaya aja. Sehingga misalnya dikasih utang dulu, barang dikirim ternyata hilang, nomor telepon ditelepon mati, itu sering banget yang seperti itu ya. Dan kita juga harus melihat bahwa kalau
kita ini sebagai UKM nggak bakal kabur, karena kalau kita kabur ya habislah bisnis yang kita bangun selama ini. Tapi yang paling gampang itu adalah pelanggan kita yang kabur, orang-orang menjanjikan sesuatu. Jadi teman-teman UMKM hati-hati. Ya, banyak sekarang yang melihat UKM ini lagi naik, lagi mau sukses, lagi semangat-semangatnya, lagi sangat berapi-api dan termotivasi. Tahu-tahu dia masuk di situ, dia bilang, oh saya bisa temukan kamu dengan orang top ini, orang top itu gitu ya. Itu semua sebenarnya adalah gaya-gaya tipunya gitu ya. Nah, dari situ dia masuk, kita percaya ya, dia bilang, aduh saya kebetulan nggak bawa ini nih, boleh nggak dibayar dulu ini itu, aduh. Nah itu banyak triknya lah ya. Banyak triknya ya. Baik. Dan dia mengambil celah selalu gitu Bang Lukman. Iya. Mas Fando, kita sapa pendengar lagi ya. Ada Bu Dinda di Bogor. Malam Bu Dinda. Selamat malam Bung Lucky Man. Malam Bu. Ya. Malam, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahaka Baik Bu. Ya. 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 Bung Lucky Man itu nggak tahu dia aslinya mana, jadi nyapanya susah Iya. ya. Lucky man. Silakan Bu Dinda. Silakan, ada Bu. Mas Fando. Iya, Mas Wando, selamat malam. Malam Bu. Iya, Mas Ervando. Ada darah Spanyola kah? Nggak ada Bu. Depannya Muhammad. Sebelah Solo Bu, Spanyol. Oh, gitu, Kudus. Iya, biasanya kalau OO nama pakai OO tuh biasanya dari berdarah Latin sana Spanyol. Ya, oke. Bung Mas Pando. Ya. Mirip-mirip sama yang minggu lalu ya, Coach Keti ya. Iya, benar Bu. Mirip ya. Yang jadi pertanyaan gini Mas Pando. Pertama kali jumpa sama Coach Getty, itu apa yang ditanya Coach Getty tentang produk Mas Fando? Maksudnya, iya, sebentar. Maksudnya ini harus seperti ini, harus seperti itu, kekurangannya ini, kekurangan itu kah? Seperti itu pertanyaannya. Yang kedua, apakah produk Mas Fando ini ada jahitan di samping? Biasanya kaos kalau ini kita melirik ini ya Coach Getty ya, kita lirik yang produk import ya, itu nyaris rata-rata tuh nggak ada jahitan di sampingnya itu. Apakah Mas Fando kalau belum mungkin bisa melirik hal itu begitu Mas Fando? Oke, seperti itu aja Mas Fando, pertanyaannya sukses, lancar dan semakin maju ya. Coach Getty? Nggak ada pertanyaan buat malam. Bosan nih Bu, udah 73 kali. Kalau bosan nggak bergabung. Nggak bergabung. Terima kasih Bu Dinda. Terima kasih. Wah, luar biasa semangat Ibu Dinda. Silakan Mas Fando. Oke, baik. Dari yang saya dapat dari Coach Getty tentunya ilmu yang bermanfaat dari bisnis model Canvas, ya kan? Di situ saya mendapatkan bagaimana cara awal atau metode awal nanti ketika saya menerapkan bisnis itu ada ukuran dasarnya. Jadi nggak perlu harus segmen market banyak, tidak perlu harus dipilih yang paling menguntungkan. Itu salah satu hal yang diajarkan Coach Getty. Jadi memang ada banyak hal yang diajarkan memang sifatnya kompleks dan itu saya terapkan secara bertahap. Dan kemudian kalau masalah jahitan, memang kami masih jahitan samping ada, tetapi kami tetap memakai size chart ya. Jadi kita juga mengikuti permintaan customer. Size chartnya apa, nanti kita bisa buatkan, kita jahitkan sesuai dengan permintaan customer. Jadi artinya itu bukan kendala. Jadi memang ada yang suka jahitan dan tidak, itu bukan kendala. Karena di luar negeri itu ada jahitan tidak masalah, yang penting size chart-nya atau ukurannya pas dengan mereka, itu tidak masalah juga aslinya. Ya. Nanti saya tanya tadi ya, bagaimana ketemu tahun berapa dan apa saja poin-poinnya. Tapi kita tahan sejenak ya, Coach ya, dan Mas Ervando, kita akan lanjutkan eksibisi ini. Namun sebelumnya kita ikuti yang satu ini.
cukup banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 40.000 Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Kami lanjutkan Exbis pada malam hari ini untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Tema ide kreatif, hasilkan produk kebanggaan daerah bersama dengan Coach Margiti Herwin tentunya ya. Dan juga ada pemilik usaha Fando Clothing ya, asal Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Ervando. Mas Fando masih bersama kami ya, Mas Fando? Masih ya. Ya, Coach Getty tadi Ya. disinggung pertemuan dengan Mas Fando itu tahun berapa? Dengan Mas Fando itu kalau nggak salah tahun 2024 ya, Bang. Ya. Ya, 2024 di programnya JNT ya. JNT ya. Ya, JNT. Jadi Mas Fando ini adalah satu dari 100 yang saya dampingin. Ada beberapa coach gitu ya, dan saya jelasin yang tadi Mas Fando bilang tentang bisnis model. Karena UKM itu banyak yang berbisnisnya itu seperti dagang aja. Ya. Kalau dagang itu nggak ngerti apa nilai-nilai terbaik, apa channel yang bagus, siapa segmen yang paling utama, mereka jalan-jalan aja. Akhirnya mereka mencoba untuk menawarkan kepada semua pasar, semua segmen yang akibatnya mereka terlalu buang-buang waktu, kurang fokus, kurang spesifik. Dan mereka nggak ngerti orang itu beli produk mereka itu karena apa dan nilai-nilai apa yang terbaik yang mereka punya, mereka nggak paham. Sehingga banyak UKM mereka bilang pebisnis, sebenarnya mereka pedagang. Mereka cuma dagang barang, bagaimana dia beli dengan harga murah, membuat dengan harga murah, menjual dengan harga mahal. Tapi tidak pernah terjadi mahal itu. Akhirnya sedikit untungnya, akhirnya berdarah-darah, akhirnya tutup lagi, pindah bisnis. Itu yang kebanyakan terjadi di UKM. Tapi kita dampingi UKM dengan bertahap. Pertama mindsetnya kita benerin, nilai-nilai sebagai pebisnis entrepreneur kita bangkitkan, kita bangun gitu ya, sehingga mereka ngerti bagaimana membangun bisnis identitas yang kuat. Sehingga mereka akhirnya sangat pede dengan produknya dan mereka tidak fokus lagi kepada perang harga. Mereka menunjukkan kualitas, mereka menunjukkan value nilai-nilai, sehingga pelanggan yang datang bukan cari pelanggan lagi gitu. Nggak perlu bersaing harga kan? Nggak gitu. perlu, karena memang udah punya keunikan dan barangnya pasti bisa dipertanggungjawabkan, memang beda dan bagus. Mas Fando, apa yang menjadi pembeda Fando Clothing ini dengan clothing-clothing lainnya? Baik, jadi yang membedakan adalah kami menggunakan bahan yang ramah lingkungan aslinya, yang belum saya sebutkan tadi, bahan cotton bambu itu salah satunya. Dan kemudian kami menggunakan sablon yang tinta dari eco-friendly juga gitu. Jadi intinya kami itu membuat desain yang kreatif, yang penuh tanggung jawab terhadap lingkungan juga. Karena nanti efeknya di saat ini adalah fast fashion ini, ketika nanti terbuang di sungai itu tidak bisa terurai, maka itu akan menjadi bagian kami untuk ikut serta menjaga bumi agar bisa lebih dinikmati untuk masa depan. Jadi kita mengedukasi anak muda melalui produk kami, value yang kami tawarkan, agar kedepannya anak-anak muda ini bisa ikut aktif menjaga melestarikan lingkungan. Ya, ramah lingkungan tadi ya untuk kaos dan juga sablonnya. Nah, untuk tadi ya desainnya sendiri memang eksklusif, hanya memang bisa ditekankan hanya 3 piece saja atau bisa lebih atau seperti apa? Ya, jadi ketika kita launch itu memang 3, ketika sudah habis kita akan tutup. Jadi memang tidak bisa teman yang lain, Mas aku mau yang desain yang itu lagi bisa. Kami konsisten tidak bisa seperti itu. Coach ini yang tadi dibilang value-nya itu ya, Coach ya? Iya, jadi menariknya gitu ya. Artinya limited edition, tapi saya baru kaget cuma 3 gitu. 100 aja dibikin satu model pun mereka nggak akan ketemu sama-sama sih sebenarnya gitu. Tapi ini menarik ya, cuma 3 berarti ya sama aja itu milik saya pribadi kan gitu ya. Dan tidak ada orang yang bisa menyamakannya, Bang Lukman. Ya. Dan memang sangat unik, jadi kayak lukisan. Iya. Sebenarnya kalau dijual 1 juta di lelang bisa jadi juga itu mau orang. Dan saya juga sambil buka Instagram Fando.clothing ini ya. Ininya ya, akunnya ya. @fando.clothing. Iya. Ya, ini juga banyak tulisan-tulisan unik. Ini pesanan atau memang dari Fando sendiri? Iya, itu jadi kita launching untuk produk-produk baru di Instagram. Nanti setelah itu akan
mereka ada yang DM, ada yang langsung ke WhatsApp untuk beli desain atau beli kaosnya itu tersebut. Menawarkan. Coach tadi ya sebenarnya juga agak penasaran gimana tadi ya mendampingi para UMKM ini agar tidak tertipu gitu ya. Tadi ketika UMKM ini mulai menanjak gitu, mulai pendapatannya bagus, banyak pihak-pihak atau oknum-oknum yang berbagai triknya bisa menipu UMKM. Itu gimana, Coach? Ya, jadi kita nggak akan bisa kontrol eksternal, tapi kalau kita punya kuasa kita adalah kepada internal, Bang Lukman. Jadi kuatkan internal kita, kuatkan diri kita, kuatkan keyakinan, kuatkan percaya diri, sehingga otomatis kita nggak tergantung sama orang kok. Harusnya orang yang tergantung sama kita karena kita unik, kita kuat, kita punya yang namanya identitas ya dari desain, dari produk yang jelas gitu. Dan memang saya juga lihat Fando ini berarti kalau dalam satu hari ini berapa desain yang harus dibuat Mas Fando, atau satu bulan itu berapa desain, karena kan kalau misalnya kita bisa jual 3.000 aja berarti Mas Fando kan jual 1.000 gitu. Iya. Sementara 3.000 dikali 100.000 aja ya berarti Mas Fando itu baru jual 300 juta. Nah, boleh jelasin nih Mas Fando. Omset boleh Omset. tadi. Oke. Baik, jadi memang kita rata-rata per hari menciptakan desain baru antara 3 sampai 8 kurang lebihnya rata-rata per hari. Dan itu bukan AI ya. Jadi memang kalau kita bilang satu tema desain lewat AI mungkin bisa 10-100 desain bisa, tapi kami tunjukkan desain karya pribadi, hasil tangan. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau yang lain mungkin AI bisa menjual banyak, tetapi itu ada karakter yang tidak bisa disamakan dengan karya asli. Sama halnya batik ya. Kalau batik tulis nanti disamakan dengan batik yang digital, nanti ada bedanya gitu. Nah, artinya ciri khas itu yang kami pertahankan, karena sekarang banyak pembeli sudah sadar, oh ini hasil AI, saya nggak mau beli. Itu juga ada seperti itu. Jadi malah mereka cari yang orisinal. Nah, itu jelas karena akan beda nanti, garis-garisnya itu kelihatan kalau yang orisinal sama AI. Iya. Tadi omset? Oh iya, omset antara sebulan antara ya 400 sampai 500 lah gitu. Wow. Ya. Biasa, Bang Lukman ntar berhenti jadi penyiar dia. Jadi pebisnis sablon, ketemu saya terus dia. Kalau untuk karyawannya berapa, Mas Fando? Karyawan 8, ada jumlah 8, dengan disabilitas ada 4. Wow, ini menarik ya. Itu juga ya. Nah, ini tadi Mas Fando, kalau sebelum ketemu Coach Getty dan setelah Coach Getty apa yang bedanya ini dapatkan dari Coach Getty? Ya tadi FOMO marketing itu adalah ilmu yang didapat dari Coach Getty juga ya. Jadi bagaimana orang ingin segera memiliki suatu produk. Nah, itu salah satu yang dijelaskan oleh Coach Getty. Yang dulunya saya mungkin sering main hajar pasar, mungkin saya lebih memfokuskan untuk identitas merek. Nah, kemudian bagaimana produk kita punya value yang bisa diberikan kepada pelanggan, ya kan? Bagaimana orang tahu produk kita. Jadi di sini kami maksimalkan hanya lewat WhatsApp. Kalau di IG dan TikTok itu hanya semacam support. Seperti itu yang saya dapat dari Coach Getty. Iya. Itu banyak yang atau menjadi kendala UMKM yang baru merintis usahanya, Coach. Iya, jadi saya kan kalau dampingi kayak UKM gini kan nggak personal ya Bang Lukman ya. Mereka itu ada ratusan pada saat ikut webinar saya sangat ini juga ya, sangat senang juga UKM ini ternyata kemauan belajarnya tinggi dan memahaminya. Kan saya secara fisik belum pernah ketemu sama Mas Fando. Semuanya jadi online gitu. Karena bahan kaosnya gampang kita cari, tinggal ide kreatifnya dan belajar cara nyablonnya. Ya, belajar desainnya, belajar nyablonnya, belajar untuk memproduksi supaya menarik gitu ya Bang Lukman. Sehingga kita itu kalau punya ide kreatif, insya Allah kita nggak nganggur Bang Lukman. Apalagi sekarang ke depan ini mencari pekerjaan nggak gampang. Orang yang kerja aja banyak yang dirumahkan atau di PHK. Nah, kalau kita pasrah terhadap nasib, berarti kita
akan tidak ada usaha untuk memperbaiki. Justru problem Anda adalah opportunity untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, karena Allah tidak akan memberikan sebuah hambatan atau sebuah cobaan yang kita tidak bisa atasi. Nah, Mas Fando membuktikan dari ide kreatif sehingga mereka bisa menghasilkan sebuah produk yang membanggakan dan akhirnya mendapat dukungan dari sekitar. Karena bukan cuma bisnis kaos, banyak misi yang dilakukan. Itu aja, Bang Lukman. Iya, Mas Fando tadi ya memberdayakan saudara-saudara kita penyandang disabilitas gitu ya. Iya. Bagaimana Mas Fando ini yang tadinya berawal dari keresahan, akhirnya kita yang resah nih, Coach ya, melihat omsetnya 400 ya, dalam sebulan ya. Iya. Iya. Apa sih target ke depannya, Mas Fando? Kalau target 2030 menjadi brand sustainable fashion skala nasional. Masih 5 tahun. Keren. Iya. Ya, Mas Fando, Coach Getty, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Fando. Waktunya. Terima kasih, Coach Getty. Mudah-mudahan sukses dan terus menginspirasi tadi ya, juga membantu warga sekitar ya, Coach, yang penting juga ini ya. Terima kasih Mas Fando, selamat malam Mas. Terima kasih, selamat malam. Ya, Coach, minggu depan kita masih hadirkan ya untuk tema-tema atau kita hadirkan perbincangan. Akan saya undang lagi yang lebih dahsyat lagi karena setiap minggu saya selalu mengundang yang luar biasa, Bang Lukman. Ya, dan pendengar tentunya Anda tetap menyimak ya untuk Xbiz di hari Selasa pukul 20.10 waktu Indonesia Barat.